Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal dengan nikmat keimanan yang masih Allah tancapkan di dalam dada kita. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal ketika Allah menyelamatkan kita dari jurang kemaksiatan, dari kegelapan dosa dan maksiat di jalan Allah Azza wa Jal. Semoga Allah senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita. Dan semoga Allah Azza wa Jalla menjauhkan kita dari berbagai dampak buruk perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Ad-Da' Dawa juga menyebutkan dampak dari berbagai bentuk dosa dan maksiat yang kita lakukan. Yakinlah bahwa keburukan yang kita lakukan akan berdampak bagi kehidupan kita. Cepat atau lambat dampak itu akan datang. Diibaratkan sebagaimana bom waktu yang dia akan meledak kapan saja itu telah disetting oleh Allah Azza wa Jal. Maka bertakwalah kepada Allah Azza wa Jal. Jauhilah berbagai bentuk keburukan dan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jal. Karena di antara dampak buruk dari kemaksiatan itu adalah kemaksiatan dan dosa yang kita lakukan membuat rezeki kita jadi seret. Dosa dan maksiat yang kita kerjakan membuat rezeki kita menjadi mampet. Karena sungguh hanya ketakwaan yang membuat rezeki kita jadi lancar. Hanya keimanan yang membuat Allah Azza wa Jalla memberikan anugerahnya yang begitu luas dan tidak terbatas. Hanya dengan cara bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Azza wa Jalla akan melanggengkan rezeki kita. Sebagaimana orang-orang yang meninggalkan ketakwaan kepada Allah, maka Allah akan memberikan kehinaan kepada dirinya berupa kefakiran, berupa kemiskinan, berupa kesulitan hidup. Sebagaimana Allah tegaskan di banyak sekali dalam surat di dalam Al-Quranul Karim. Di antaranya ketika Allah menyebutkan walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Jika seandainya penduduk negeri tersebut beriman dan bertakwa kepada Allah, lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Tentunya Allah akan bukakan pintu-pintu keberkahan yang ada di langit dan di bumi. Salat itu, menegakkan salat, bersabar dalam menjalankan perintah salat tidak mudah. Tidak mudah bagi orang-orang yang tidak bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Tetapi mudah bagi orang-orang yang Allah berikan petunjuk dan kemudahan untuk melaksanakannya. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk mendirikan salat. Perintahkanlah keluargamu untuk bersabar menjalankan salat. La nas'aluka rizqa, nahnu narzukuk. Dengan salat itu kami tidak pernah meminta rizki dari dirimu, dari kalian. Nahnu narzukuk, dan kamilah yang memberikan rizki kepada kalian. Wal aqibatu littaqwa, dan sungguh kesudahan yang baik hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Dan masih banyak sekali ayat yang menerangkan bahwa kalau kita mau dimudahkan rezekinya oleh Allah, kalau kita mau dilancarkan rezekinya oleh Allah Azza wa Jal, maka beriltizamlah dengan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jal. Jadikanlah diri kita sebagai orang yang beriman dengan iman yang benar kepada Allah. Jadikanlah diri kita sebagai orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sungguh keimanan kita, ketakwaan kita akan membuka pintu-pintu rezeki dari Allah Azza wa Jalla. Termasuk kebalikannya juga, ketika kita meninggalkan iman, ketika kita meninggalkan takwa, maka pintu kefakiran, pintu kesulitan, pintu berbagai bentuk hambatan akan Allah timpakan kepada diri kita. Tidakkah kita ingat Nabi kita Muhammad SAW juga pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diperselisihkan oleh para ulama tentang derajat hadis tersebut. Rasulullah pernah menyebutkan, innal abada la yuhramu rizqa bidambin yusibuh. Sungguh seseorang hamba akan diharamkan oleh Allah Azza wa Jal dan terhalang untuk mendapatkan rizki disebabkan karena dosa yang dilakukannya, dosa yang dikerjakannya.
Maka kalau kita ingin dimudahkan urusan oleh Allah, maka jadikanlah diri kita sebagai orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Kalau kita ingin ditolong oleh Allah Azza wa Jal, maka tolonglah agama Allah Azza wa Jal. Tegakkanlah agama Allah di dalam diri kita terlebih dahulu. Setelah itu kita tegakkan agama Allah di tengah masyarakat kita dengan berdakwah di tengah masyarakat, dengan beramal ma'ruf nahi mungkar. Maka insya Allah dengan cara itu Allah akan meluaskan rezeki kita. Allah akan memudahkan urusan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan menjadikan dan melapangkan pintu-pintu kebaikan untuk diri kita. Itulah dampak yang Allah berikan kepada orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Azza wa Jal. Allah akan menyempitkan rizkinya. Allah akan membuat rizkinya jadi seret. Allah akan membuat rizkinya jadi mampet. Kemudian di antara dampak dosa yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Ad-Da'u wad-Dawa adalah bahwa yang namanya maksiat akan membuat hati kita menjadi hampa. Hati kita menjadi kosong. Hati kita terasa sedih, senantiasa diliputi dengan ketakutan, kekhawatiran, kegalauan. Dari mana datangnya kehampaan itu? Dari mana datangnya ketakutan itu? Dari mana datangnya kesedihan itu? Dari mana datangnya kegalauan itu? Tentu datangnya dari kemaksiatan yang dilakukan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia bermaksiat kepada Ar-Rahman, ketika dia bermaksiat kepada Al-Aziz, ketika dia bermaksiat kepada Al-Malik, Al-Malikul Mulk, Raja di Raja, maka dengan itu Allah menimpakan di dalam hatinya kehinaan, kehampaan, ketakutan, kekhawatiran, dan Allah juga timpakan ke dalam dirinya suatu kegalauan yang tidak berujung. Maka di dalam surat At-Taha Allah tegaskan, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةَ الضَّنْكَ, maka Allah akan menimpakan kepada dirinya suatu kehidupan yang sempit. Dia punya harta yang banyak, tetapi sepertinya harta itu tidak membuatnya menjadi bahagia. Dia sedang menghadapi makanan yang enak, tetapi sepertinya makanan enak itu terasa biasa-biasa saja. Itulah yang dikatakan dengan rezeki yang sempit, kehidupan yang sempit. Dia punya istri yang cantik, tapi dia masih mencari wanita-wanita lain yang dianggapnya lebih cantik bagi dirinya. Dia mencari kebahagiaan yang semu, kebahagiaan yang fana. Mendatangi diskotik-diskotik, klub-klub, mendatangi klub-klub malam, tempat-tempat dugem. Kemudian sampai mengenal narkoba, sampai mengenal alkohol, hanya untuk mendapatkan dan mencari kebahagiaan yang semu dan fana. Itulah yang dikatakan dengan kehidupan yang sempit. Maka meskipun seluruh kelezatan dunia terkumpul di dalam dirinya, tetapi dia tidak mampu untuk menutupi rasa hampa itu. Dia tidak diberikan kemudahan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menikmati kenikmatan itu. Jadi rizki bukan bicara masalah, tidak hanya bicara masalah jumlah, tetapi bagaimana kita bisa menikmati itu. Banyak orang-orang yang kaya yang bisa menginap di hotel berbintang 5, di kamar yang paling mahal yang dimiliki oleh hotel tersebut. Tetapi ketika tidur dia tidak bisa mendapatkan kenyamanannya, kecuali dia harus menggelar tikar yang dibawa di dalam kopernya dan dia tidur di lantai dari hotel tersebut. Tidak bisa tidur di sebuah kasur yang begitu empuk. Disinilah rahasia dari rizkinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi betapa banyak orang-orang yang terkumpul dalam dirinya berbagai bentuk kelezatan dalam kehidupan dunia. Dia bisa punya dan beli apapun yang dia inginkan dan dia maui. Tetapi dia tidak mampu untuk menikmati itu semua. Tidak mampu untuk menutupi segala bentuk kehampaan yang menyeliputi dirinya. Sebagaimana orang yang sakit. Orang yang sakit kalau dia dikasih makan makanan yang paling enak sekalipun juga, maka apapun yang dirasa akan terasa pahit. Orang yang terkena COVID, makan apapun juga maka tidak akan ada rasanya, semua terasa hambar. Sama juga dengan orang yang sakit hatinya, orang yang sakit jiwanya, orang yang sakit batinnya, orang yang bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla.
dia tidak mampu untuk merasakan keindahan yang Allah ciptakan, keindahan ibadah, keindahan dari nikmat-nikmat dan karunia dunia yang Allah Azza wa Jalla berikan dan Allah turunkan. Itu semua akan hilang. Hilang karena Allah sudah mencabut itu semua dari dalam dirinya. Sebagaimana dikatakan oleh para penyair, وَمَا لِجُرْهٍ بِمَيِّتٍ ilamu, bahwa orang yang sudah menjadi mayat tidak akan lagi merasakan sakit. Sebagaimana orang yang sudah menjadi mayat tidak lagi merasakan kenikmatan. Walaupun mayat tersebut diinapkan di hotel bintang 5, dia tidak akan merasakan kenikmatan. Sama juga dengan orang yang hatinya sudah sakit dan sekarat, hatinya sudah mati. Dia tidak lagi merasakan nikmatnya amal soleh, nikmatnya ketaatan, bahkan nikmatnya kehidupan dunia ini menjadi hambar bagi dirinya. Karena maksiat menyebabkan kehampaan di dalam hati seseorang. Maksiat menjadikan dia menjadi buta. Wa man kana fi hadhihi a'ma, dan mereka adalah dalam keadaan buta. Fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Mereka di dunia buta, maka di akhirat pun mereka menjadi buta dan jalan mereka menjadi jalan yang penuh dengan kehinaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di antara dampak dari maksiat dan dosa yang dilakukan oleh seorang hamba adalah menyebabkan hati kita menjadi hampa, menjadi kosong, diliputi dengan ketakutan, diliputi dengan kekhawatiran, diliputi dengan kesedihan, diliputi dengan kegalauan yang tidak berbatas sama sekali. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah juga menyebutkan di antara dampak dari dosa dan maksiat yang kita lakukan adalah dosa dan maksiat itu membuat pelakunya menjadi terasing di tengah orang-orang yang baik. Karena kita tahu bahwa sesungguhnya jiwa kita akan cenderung berkumpul dengan orang-orang yang semisal dengan kita. Jiwa kita akan berkumpul dengan orang-orang yang merasa cocok dengan jiwa kita. Al-arwahu junudun mujannadah. Roh itu diibaratkan sebagaimana tentara yang berbaris dengan sangat rapi. Dia akan berbaris dengan rombongannya yang semisal dengannya. Sebagaimana kita tahu, burung kuntul akan terbang bersama dengan burung kuntul. Burung pipit akan terbang bersama dengan rombongan burung pipit. Seekor bebek akan berjalan di tengah pematang sawah bersama dengan rombongan bebek yang lainnya. Dan itulah manusia akan berkumpul dengan orang-orang yang semisal dengannya. Ketika kita bermaksiat, maka kita akan merasa tidak nyaman ketika kita berdekatan dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh, orang-orang yang bertakwa. Karena kita merasa bahwa kita berbeda dengan mereka. Dosa yang kita lakukan menjadikan diri kita begitu jauh dengan mereka, membuat diri kita tidak lagi dekat dengan mereka. Kita tidak lagi dapat mendapatkan berkah dari mengambil manfaat dari kedekatan kita dengan mereka. Kita tidak lagi bisa duduk di majelis mereka, di majelis ilmu mereka. Kita tidak lagi bisa berziarah dengan mereka, mengunjungi mereka, disebabkan karena kita sudah merasa berbeda dengan mereka. Dosa dan maksiat yang kita lakukan menjauhkan diri kita dengan mereka. Sebagaimana dosa dan maksiat yang kita lakukan, dosa dan maksiat yang dilakukan oleh seorang suami, dosa dan maksiat yang dilakukan oleh seorang ayah akan berdampak buruk, dan dampak itu akan bisa dilihat pada kelakuan istrinya, kelakuan anaknya, kelakuan cucunya, dan kelakuan hewan-hewan tunggangannya. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama salaf, wa inni asaitullah, dan ketika aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ra'aitu dalika fi khuluqi zaujati wa ahli wa dabati, dan aku bisa melihat efek buruk dari dosa dan maksiat yang aku kerjakan berdampak buruk pada kelakuan istriku, kelakuan anakku, kelakuan dari hewan tungganganku. Jadi kalau kita melihat ada seseorang yang mengeluhkan kepada kita, istri saya seperti ini dan seperti itu, istri saya kalau dibilangin gak pernah mau nurut, maka yang pertama kali harus
bermuhasabah diri adalah sang suami. Bisa jadi kelakuan istri yang tidak baik tersebut disebabkan karena kelakuan suami yang tidak baik pula. Kalau kita banyak mengeluh, kenapa anak saya kalau disuruh sholat begitu sulit? Kenapa anak saya kalau disuruh ngaji begitu sulit? Kenapa anak saya kalau diperintah oleh orang tuanya senantiasa membangkang? Maka yang harus pertama kali bermuhasabah diri adalah seorang ayah. Bisa jadi pemenggangan seorang anak, kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang anak, ketika anak kita menjadi anak yang nakal, ketika anak kita misalnya waliyadzubillah menjadi seorang pecandu narkoba, menjadi seorang pecandu minuman keras, ketika anak kita menjadi seorang yang senantiasa mengisi waktunya dengan hal-hal yang melalaikan, hobinya balapan liar, hobinya kumpul sama geng-geng motor, hobinya kemudian kumpul di tempat-tempat yang tidak jelas, touring ke tempat-tempat yang jauh dan bermaksiat di tengah touringnya tersebut. Bisa jadi hal itu disebabkan karena kemaksiatan yang dilakukan oleh ayahnya. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, ra'aitu dzalika fi khuluqi zaujati wa ahli wa dabati. Ketika mereka bermaksiat kepada Allah, maka sungguh kemaksiatan mereka akan bisa dilihat dampaknya pada kelakuan dan akhlak istrinya, kelakuan dan akhlak anaknya, kelakuan dan akhlak dari hewan tunggangannya. Maka para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, sungguh dosa dan maksiat yang kita lakukan memiliki efek yang sangat buruk bagi kehidupan kita. Kalau kita mau merusak kehidupan kita, maka rusaklah dengan cara memperbanyak dosa dan maksiat kepada Allah. Tapi kalau kita ingin memperbaiki kehidupan kita, maka perbaikilah kehidupan kita dengan berbagai bentuk keimanan dan ketakwaan serta amal soleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Azza wa Jal memberikan taufiknya dan petunjuknya kepada kita untuk menjauhi berbagai bentuk dosa dan maksiat kepada Allah Azza wa Jal. Bagi kita yang berdosa, bagi kita yang masih hobi maksiat, masih ada waktu untuk bertobat dan kembali kepada Allah Azza wa Jal. Tidak ada kata yang pantas kita ucapkan ketika kita bermaksiat kepada Allah, kemudian kita memperbanyak istighfar kepada Allah. Dan tidak ada kata terlambat bagi orang-orang yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memudahkan jalan kita. Semoga Allah memudahkan taubat kita. Semoga Allah memudahkan kita untuk menjauhi berbagai bentuk dosa dan maksiat, baik yang bersifat zahir maupun bersifat batin. Dan semoga taufik dan petunjuk serta inayah senantiasa tercurahkan kepada kita semua. Wassallallahu wasallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in walhamdulillahi rabbil alamin.